Jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya jarah ke makam Ronggo Warsito. Bagi pemerhati budaya Jawa, nama Raden Ngabehi Ronggo Warsito tentu bukan hal yang asing. Nama yang melegenda karena sepak terjang dalam karya buku dan filsafat hidup manusia pada suku Jawa khususnya. Bahkan banyak yang berpendapat Ronggo Warsito merupakan pujangga Jawa terakhir. Yang Ronggo Warsito, beliau lahir di Yasadipuran, Surakarta pada hari Senin Legi 10 Dzulhijjah atau 14 Maret 1802. Ronggo Warsito kecil dengan nama Bagus Burhan. Orang tuanya merupakan keturunan darah biru. Ayahnya adalah Mas Pajang Suara dari keturunan Pajang, dan ibunya Raden Ajeng Ronggo Warsito yang berasal dari Kesultanan Demak. Usia 4 tahun Bagus Burhan diserahkan ke Ki Tanujaya yang merupakan orang kepercayaan ayahnya. Sebagai orang kepercayaan Mas Pajang Suara, Ki Tanujaya dikenal dengan sosok jujur, luas, dan berilmu. Bagus Burhan sendiri dalam masa belajarnya di tempat Tanuwijaya hingga usia 12 tahun. Pada usia belasan tahun, Bagus Burhan dikenal sebagai anak yang malas belajar ilmu agama, bahkan punya kebiasaan berjudi atau dia nakal gitu. Oleh alasan itulah kakeknya mengirim ke pondok pesantren Gebang Tinatar Tegasari Ponorogo yang diasuh oleh Kiai Imam Besari. Awal di pesantren, Burhan belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Hal itu sangat berpengaruh kepada perilaku santri lainnya. Dari masa pembelajaran di pondok pesantren Gebang, Bagus Burhan sempat kabur ke Madiun. Kiai Imam Besari yang merupakan menantu Pakubuwono keempat dan teman seperguruan Mas Pajang Suara sempat marah. Pada kepulangan Bagus Burhan ke Ponorogo, konon Kiai Imam Besari memberi wejangan khusus di Sungai Kedung Watu. Dari wejangan itulah Bagus Burhan mulai berubah sikapnya dan menjadi santri yang rajin belajar. Selain itu taat beribadah. Bagus Burhan tumbuh menjadi santri yang dikenal cerdas dari kepandaiannya dan kecakapan memahami ilmu yang diajarkan para kiainya, ya terutama Imam Bestari. Mulai mempercayakan sebagian santrinya diajari oleh Burhan. Dari masa pemondokan beberapa tahun di pesantren Gebang, akhirnya Bagus Burhan pulang ke Surakarta. Dari Surakarta ini Bagus Burhan disuruh belajar kepada RT Sastraningrat yang merupakan kakeknya dari pengamat RT Sastraningrat. Burhan diramalkan oleh beliau menjadi tokoh besar, bahkan RT Jayaningrat memprediksi Burhan sebagai pujangga terakhir di Pulau Jawa. Guna menambah pengetahuan, Bagus Burhan kembali belajar ke Panembahan Buminata. Kali ini berbeda dengan ilmu yang pernah diajarkan pesantren maupun dari kakeknya. Namun Bagus Burhan menimba ilmu kawijayaan atau olah fisik atau kedugalan. Dari Panembahan Buminata inilah ilmu olah kanuragan didapat sebagai bekal penjaga diri dari mara bahaya. Berita tentang Bagus Burhan yang memiliki banyak keistimewaan mulai menyebar, bahkan saking kuatnya berita sampailah ke telinga Sri Paduka Pakubuwono keempat. Dan Bagus Burhan akhirnya dipanggil untuk dijadikan pegawai keraton. Sri Paduka Pakubuwono keempat mempercayakan Bagus Burhan sebagai Cari Kliwon di Kadipaten Anom pada tanggal 28 Oktober 1818 dengan gelar Raja Pujangga Anom atau biasa disebut Rangga Pujangga Anom. Pada tahun 1824 Bagus Burhan diangkat menjadi Mantri Carik Kadipaten Anom dengan gelar Mas Ngabehi Sarataka pada usia 20 tahun. Pada pengabdiannya sebagai Cari Kadipaten Anom, Bagus Burhan menikah dengan Raden Ajeng Gombak Putri. Beliau putri Kediri Kanjeng Raden Adipati Cakraningrat. Perkawinan dengan Raden Ajeng Gombak yang mengusung tata cara dan adat Jawa dilangsungkan di Buminata, Surakarta. Raden Ronggo Warsito pada usia 30 tahun dinaikkan pangkatnya menjadi Panewu Cari Kadipaten Anom dengan gelar Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Dari Ronggo Warsito sendiri adalah seorang petua. Hal ini tidak lepas dari kemampuannya dalam ilmu kesusastraan, dalam ilmu kebatinan, dan
kian terasah dalam pengembangan tugas Raden Ngabih Ronggowarsito. Raden Ngabih Ronggowarsito meninggal pada tanggal 24 Desember 1873. Dari karya tersebut ada yang terkenal yaitu sebuah karya antara Kalatida atau Pupuh 7. Inilah yang selalu diingat saat kondisi negara tidak menentu. Adapun bunyi Pupuh ke-7 adalah menangi zaman edan, ewuh aya ing pambudi, melu edan norak tahan yen tan melu ang lakoni, soya kaduman melik kaliren wakasanipun, ialah kersa Allah begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lan waspada. Itu sebagian dari karya beliau yang terkenal dengan Kalatida atau Pupuh 7. Demikian, semoga bermanfaat sekilas tentang sejarah Raden Ronggowarsito, semoga bermanfaat. Dan ini kali ini saya jarah pada malam hari, sehingga mohon maaf kalau penerangannya kurang terang karena berangkatnya malam hari. Demikian, terima kasih.